alhamdulillah 100% jos, hidup semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Oke teman-teman semua, kegiatan kita sore ini ya, kita melakukan pengocoran cabai yang pertama setelah tanam ya teman-teman. Jadi untuk saat ini usia cabai kita yaitu 7 HST teman-teman. Nah, usia 7 HST ini teman-teman alhamdulillah sudah melebihin ininya ya teman-teman ya, bambunya ya teman-teman. Padahal kemarin kita ada posisinya waktu tanam dia masih ada yang di bawah bambu. Alhamdulillah sekarang sudah terlihat semua udah di atas bambu semua. Cuman ada beberapa serangan ulat teman-teman ya. Jadi tadi kita semprot dengan regen, tapi saya tidak videokan ya teman-teman karena tidak sempat waktunya. Jadi kita hanya semprot biasa aja, tidak saya videokan. Nah teman-teman semua, untuk pengocoran yang pertama ini di usia 7 HST ini teman-teman, ada beberapa pupuk yang berbeda dengan pada saat kita budidaya yang pertama ya teman-teman ya, yaitu nanti di kalsiumnya teman-teman. Untuk kalsiumnya untuk saat ini saya menggunakan Kalbopit ya teman-teman ya. Kalbopit ini ada kandungannya boron juga, tetapi tidak ada nitrogennya teman-teman. Kalau kita budidaya yang pertama itu kita gunakan Karate Fosboroni ya teman-teman ya, tapi itu mengandung nitrogen. Nah karena cuacanya sekarang ini sedang tidak menentu ya teman-teman ya, kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas itu, jadinya saya mengambil inisiatif tidak menggunakan yang mengandung nitrogen. Jadi kita langsung kalsiumnya hanya kalsium dan boron saja teman-teman ya. Kalau untuk yang lainnya kita masih sama. Oh ya, ada tambahan satu lagi, kita menggunakan trichoderma ya teman-teman. Kalau ya untuk yang budidaya sebelumnya kita tidak menggunakan trichoderma. Jadi untuk saat ini sama dengan double booster yang waktu yang kita kemarin kocorkan di budidaya sebelumnya ya teman-teman. Cuman bedanya double booster yang sekarang kita tambah dengan trichoderma teman-teman. Nah oke teman-teman, kita lihat dulu ya kondisi cabai kita. Nah ini ya, alhamdulillah teman-teman, kondisinya sudah melewati bambunya semua teman-teman. Pada saat kita tanam kemarin kita masih banyak yang di bawah bambu. Sekarang alhamdulillah sudah rata-rata melewati bambu ya teman-teman untuk ketinggiannya ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat ini semua ya. Kanan kiri bisa kita lihat rata-rata sudah melewati bambunya teman-teman. Yang di atas juga sama, sudah melewati bambu, cuma tidak terlihat ya dari sini. Nah nanti kita dekatkan ke sana teman-teman. Nah itu ya teman-teman ya. Kita lihat nanti kondisi setelah 14 HST ya. Pasti langsung wow, karena kita udah melakukan pemupukan ya untuk saat ini ya teman-teman ya. Ini aja kita belum melakukan pengocoran udah 1 minggu udah setinggi-tinggi ini teman-teman. Apalagi nanti kita udah lakukan pengocoran. Wah. Alhamdulillah ya teman-teman ya. Nah baiklah teman-teman ya, itu kondisi cabai kita ya, alhamdulillah 100% jos, hidup semua ya. Cuman ada beberapa yang terserang ulat ya teman-teman, tetapi kita udah semprot menggunakan regen. Teman-teman bisa lihat kondisinya sudah melewati bambu semua teman-teman. Ini kita belum melakukan pengocoran, apalagi kita setelah melakukan pengocoran ini 14 HST nanti kita update lagi teman-teman ya, kondisi cabenya seperti apa.
Insya Allah sih kayaknya udah mungkin mendekatin 1 jengkalan dah, atau bisa mungkin bisa udah 1 jengkal juga teman-teman ya. Nah oke teman-teman, pupuk-pupuk apa saja yang saya gunakan kita lihat sekarang ya. Cus. Nah ini ya teman-teman, obat-obat yang saya pakai atau pupuk yang saya gunakan untuk pengocoran pertama ini. Yang pertama ada Merauke MAP ya teman-teman. Merauke MAP ini kita kemarin sebelum pindah tanam juga kita udah kocor. Terus kemudian untuk perendaman pada saat pindah tanam ini saya pakai. Ini dosisnya teman-teman ya, dosisnya per tangki 20 liter saya menggunakan 3 sendok makan teman-teman. Nah kemudian berikutnya nanti ada Trichoderma ya teman-teman. Trichoderma ini masih saya gunakan juga. Ini saya menggunakan 2 sendok makan per 20 liter. Berarti nanti kali 8 yaitu 16 liter, 16 sendok. Kemudian NPK 1616 teman-teman. NPK 1616 ini saya gunakan setengah gelas ini ya teman-teman, setengah gelas Terio ya, untuk 20 liter air. Jadi kalau 1 gelas ini berarti untuk 40 liter air teman-teman. Jadi kurang lebih sekitar 4 gelas Terio ini ya nanti teman-teman ya, 8 liter ini ya teman-teman. Nah 8 liter air ini, jadi nanti kurang lebih sekitar 4 gelas. Baru kita aduk dulu, baru nanti kita pisahkan. Kemudian untuk power soilnya teman-teman, asam humat power soil ini kita gunakan 2 sendok makan per tangki 20 liter. Jadi ini sama, nanti untuk takaran 8 drigen kita gunakan 16 sendok makan. Kemudian Kalbovit teman-teman, Kalbovit ini saya gunakan sama 2 sendok makan juga. Ini kalsium teman-teman ya, kalsium plus boron. Kalau kita kemarin waktu waktu budidaya pertama kita gunakan Karate plus boroni. Sekarang untuk budidaya sekarang saya gunakan Kalbovit teman-teman. Karena apa? Yang pertama cuacanya masih tidak menentu, masih ada sering hujan, jadi saya khawatir kalau kelebihan nitrogen nanti terjadi pembusukan juga. Akhirnya saya putuskan untuk memakai Kalbovit teman-teman. Nah ini 2 sendok makan per 20 liter air atau sekitar 16 sendok makan per larutan ini nanti teman-teman ya. Kemudian yang terakhir teman-teman, saya gunakan asam amino. Asam amino ini saya kocorkan dulu ya. Saat vegetatif ini saya kocorkan dulu. Ini 30 ml per 20 liter air ya teman-teman. Nah ini obat-obat yang kita gunakan untuk pengocoran kita sore ini ya teman-teman. Ini adalah pengocoran pertama setelah pindah tanam teman-teman. Nah untuk takarannya teman-teman, seperti yang saya bilang tadi, per tangki 20 liter kita gunakan 3 sendok makan. Artinya kalau menggunakan langsung kita cairkan sebanyak 8 drigen, itu kita gunakan 24 sendok makan. Yuk mas, tuang. Oke, kita masukkan yang NPK 1616 sebanyak 4 gelas Terio ini ya teman-teman. Karena satu tangki 16 liternya kita menggunakan setengah gelas. Oke, berikutnya baru kita gunakan asam humat power soil. Asam humat power soil ini kita menggunakan 2 sendok makan per 20 liter air ya teman-teman. Artinya kita gunakan 16 sendok makan per 8 drigen atau per larutan ini. Jadi nanti setelah kita larutkan, kita bagi ke 8 drigen. Masing-masing drigen nanti 1 liter teman-teman.
Baru kita masukkan kalbopitnya teman-teman ya, untuk kalsiumnya. Sebenarnya bagusnya sih dipisah ya teman-teman ya, untuk kalsium ini dengan Merauke MAP. Untuk ini kan terlalu agak lumayan pekat, tapi ya nextnya kita pisah deh karena kita waktunya tidak keburu ini teman-teman. Oke Mas, masukkan. Ya, trichodermanya 16 sendok. Langsung masukkan asam amino aja Mas, 240 Mas ya, dipasin aja Mas 250 Mas. Jadi asam amino saya gunakan 250 ml ya per 8 trigen. Oke, kita aduk dulu semua ya, trigen 20 liter ya teman-teman ya. Jadi gini ya teman-teman, kita masukkan dulu, masukkan air putih biasa ke dalam tangki. Kurang lebih ya sekitar 4-5 liter, baru kita masukkan ini seliter, baru ditambah lagi air putihnya teman-teman. Oke Mas, masukkan 1 liter untuk larutannya yang udah dicairkan. Baru ditambah lagi air hingga penuh 20 liter teman-teman. Nah, oke teman-teman, cukup sekian ya update cabai kita di 7 HST ini ya teman-teman. Nanti kita update lagi di usia 14 HST teman-teman, atau minggu depan ya. Seperti apa perkembangannya nanti akan saya videokan semua teman-teman. Mohon maaf ya teman-teman jika ada kesalahan yang saya sampaikan. Semata-mata di sini saya hanya atau mendokumentasikan kegiatan saya di penanaman cabai ini dan juga padi ya teman-teman ya. Jika ada beberapa kesalahan saya mohon maaf, khususnya untuk para senior ya yang sudah berkecimpung lama di dunia di dunia percapaian ataupun perpadian teman-teman. Karena channel saya selain membahas cabai juga membahas tanaman padi ya teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertanian.